Selanjutnya, rem hidrolik. Prinsip kerja dari rem hidrolik itu sendiri bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Pascal, yang dimana material berupa fluida tersebut bisa dijadikan alat untuk meneruskan gaya pengereman dari pedal rem. Fluida tersebut akan digunakan karena material ini tidak bersifat kompresi sehingga cocok untuk menyalurkan tekanannya. Komponen dan fungsi rem hidrolik. Yang pertama, pedal rem atau tuas rem berfungsi sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem akan nonaktif. Perhatikan gambar pedal rem ini. Yang pertama, free play pedal adalah gerak bebas pedal rem ketika kita tekan tidak ada hambatan sama sekali. Gerak bebas ini harus ada. Jika tidak ada gerak bebas, maka push rod akan dalam posisi selalu menekan piston master silinder rem dan mengakibatkan rem akan bekerja terus-menerus walaupun pedal rem tidak ditekan. Yang nomor 2, tinggi pedal. Tinggi pedal ini adalah tinggi pedal secara keseluruhan dari lantai. Tinggi pedal juga harus pada ukuran yang tepat. Jika terlalu tinggi, tidak nyaman juga ketika kaki pindah dari pedal gas ke pedal rem saat melakukan pengereman. Jika tinggi pedal terlalu rendah, maka akan membuat jarak cadangan pedal semakin sedikit dan mengakibatkan gaya tekan pengereman kurang maksimal. Yang nomor 3, langkah kerja pedal atau langkah efektif. Jarak ini adalah jarak pengoperasian rem, mulai ditekan sampai berhenti. Bila jarak ini terasa dalam, maka bisa saja kampas rem sudah habis. Yang keempat adalah jarak cadangan pedal. Harus terdapat jarak cadangan pedal yang cukup pada waktu pedal rem ditekan. Kalau tidak, maka akan terdapat banyak langkah yang tidak efektif karena terlalu lama, yang mengakibatkan proses pengereman mengalami keterlambatan dan tidak pakem. Kedua, master silinder. Master silinder merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Master silinder sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, master silinder tipe tunggal atau single master silinder. Jenis ini digunakan pada sistem rem hidrolis untuk melayani keempat well silinder atau kaliper. Pada master silinder rem tipe tunggal hanya terdapat satu piston di dalamnya, dan satu piston tersebut digunakan untuk menekan cairan rem pada semua roda atau keempat roda. Yang kedua, master rem ganda atau double master silinder atau tandem. Jenis ini digunakan sistem hidrolis untuk melayani roda bagian depan terpisah dengan roda bagian belakang, atau bagian roda sebelah kanan depan dan kiri belakang terpisah dengan roda bagian kiri depan dan kanan belakang. Ketiga, reservoir tank. Reservoir tank berfungsi untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Yang keempat, pipa hidrolik. Selang atau pipa hidrolik berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem yang memiliki tekanan. Yang kelima, kaliper atau aktuator rem. Fungsi kaliper adalah untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Aktuator rem atau well cylinder sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe single piston. Tipe ini hanya menggunakan satu piston di dalamnya. Oleh karena itu, silinder roda tipe ini hanya dapat digunakan untuk menekan kampas rem pada satu sisi saja. Silinder roda tipe ini banyak digunakan pada rem tromol tipe uniservo atau duo servo. Yang kedua yaitu tipe double piston. Tipe ini hanya menggunakan dua piston di dalamnya. Oleh karena itu, silinder roda tipe ini mampu mendorong dua kampas rem sekaligus, baik kampas rem sisi kanan maupun sisi kiri. Silinder roda tipe double piston banyak digunakan pada rem tromol tipe landing trailing atau tipe two landing. 6. Saluran bypass. Keberadaan saluran bypass ini akan memungkinkan keempat rem akan bekerja melalui input satu pedal. Saluran ini akan membagi saluran hidrolik yang keluar dari master silinder menjadi 4 saluran. Ketujuh atau yang terakhir, fluida atau minyak rem. Berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari master silinder ke aktuator tanpa mengalami kerugian tenaga sedikit pun. Cara kerja rem hidrolik.
Cara kerja rem hidrolik dimulai dengan menekan pedal rem. Push rod yang berhubungan akan memberikan gaya pada piston di master silinder, sehingga menyebabkan ruang depan piston menyempit dan saluran reservoir menutup. Kemudian, fluida dari reservoir minyak rem mengalir menuju ruang tekanan melewati port kompensasi. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada seluruh sistem hidrolik. Karena fluida dipaksa mengalir melalui saluran hidrolik menuju kaliper atau brake clearance, kaliper tersebut akan meneruskan tekanan kepada semua piston kaliper atau aktuator pengereman dengan besar yang sama. Brake clearance disegel oleh cincin berbentuk O guna mencegah terjadinya kebocoran fluida. Begitu tekanan fluida mencapai silinder roda, maka minyak rem bertekanan akan membangkitkan piston untuk menekan kampas rem ke arah rotor yang berputar. Gesekan antara bantalan dengan rotor tersebut mengakibatkan adanya torsi, sehingga kendaraan menjadi lambat.